mereka mengatakan bahwa saya pernah mendengar transisi energi. Namun kami setelah menjadi CO di Gema Alam, setelah dia menjadi community organizer di Gema Alam. Tapi sebelumnya nggak pernah. Artinya Gema Alam, kalau nggak ada Gema Alam berarti mereka nggak dengar transisi energi, ya. Artinya seperti itu. Transisi energi adalah usaha kita untuk mengubah energi fosil ke energi yang ramah lingkungan. Contohnya biogas. Itu katanya. Jujur saya belum pernah mendengar transisi energi yang saya tahu gas untuk masak, listrik untuk elektronik. Itu yang sempat ditangkap oleh Mbak Nisa pada saat penelitian terkait dengan pemahaman transisi energi. Dulu juga saya tahu itu juga, 2 tahun yang lalu sebelum kenal ini juga. Oke, selanjutnya ketersediaan gas subsidi. Ya, ketersediaan gas subsidi. Beberapa informan menyampaikan bahwa dari rangkumannya kelangkaan sering terjadi. Kalau mendekati hari besar baru kesulitan. Kadang dari Pertamina telat datang. Juga kadang jatah kita dikurangi. Kemudian biasanya telat karena isinya ngantri. Mungkin ada kendala di sumber daya. Kami nggak dikasih tahu kendalanya, cuma dikasih tahu kalau akan telat datang mengantar. Nah, otomatis ya ketersediaan gas subsidi yang terbatas itu juga mempengaruhi dan memiliki kerentanan terhadap perempuan yang sering sekali berjibaku di dapur, yang biasa keluarga sangat bergantung pada ketersediaan apa yang disiapkan oleh perempuan. Bahkan ada cerita kemarin waktu kita ke desa, jadi saking tengah malam gas habis, dia juga terbatas untuk akses. Dia sangat beruntung adanya biogas dari kotoran sapi yang tersedia di rumahnya. Jadi malam-malam susah nyari gas, kemudian dia juga harus keluar karena mungkin laki-laki atau pasangannya tidak memberikan dukungan dalam ketersediaan itu. Akhirnya dia sendiri yang pergi nyari, udah jam 12 malam, sedangkan anaknya lapar, yang dia tahu bu lapar, bu makan, sehingga otomatis dia harus mencari sumber energi untuk bisa masak sehingga anaknya tidak lapar. Nah, dengan alternatif energi yang dia punya, maka terbantukan. Nah, itu yang kita coba lihat, apakah perempuan terbantukan dari sisi sumber energinya atau dari sisi perannya. Ya, itu juga menjadi catatan. Baik, seandainya mau beli lagi di Bangsal, harus sebut NIK, KTP. Ini masih ada kasus di Sumbawa ya Mbak Nisa ya, kelangkaan LPG. Sehingga kalau beli itu harus menyebutkan KTP dan sebagainya. Kasihan ya, nunggu KTP. Kalau lupa KTP-nya, dia harus pulang dulu, bawa lagi gasnya gitu kan. Kalau ditinggal takutnya hilang gasnya, karena cuma satu-satunya gitu kan. Karena kenapa cuma satu-satunya? Karena gas LPG subsidi itu sudah dipakai buat orang yang kenapa kelangkaan? Karena sebenarnya gas LPG itu untuk mereka yang kurang mampu, tapi sering dipakai oleh usaha-usaha UMKM, itu dipakai gas LPG itu, karena sebenarnya untuk kebutuhan ini ya, gitu. Sehingga keterbatasan itu salah satunya itu tadi ya, pemakaian yang tidak diperuntukkan untuk yang sesuai kriteria. Oke, selanjutnya akses energi bagi disabilitas netra. Dan ini sering menjadi cerita. Teman-teman kita, Mas Tokan udah hadir ya, masih terjebak hujan ya dia ya. Oh, nggak ada kabar. Jadi dia sering cerita, atau teman-teman di HWDI ada yang hadir, teman-teman dari HWDI. Oh belum ya. Jadi tak ceritain aja bahwa mereka juga sering mengalami kendala. Kenapa sih nggak harus COD aja kalau bisa beli gas gitu kan? Karena kan kalau COD mereka nggak mesti harus keluar rumah, mereka bisa telepon teman-teman disabilitas misalnya fisik kayak HWDI kan terbatas juga kalau harus keluar malam gitu ya, harus keluar hujan berkali-kali pergi mencari gitu. Nah sehingga mereka mengatakan saya mau ngomong dari sisi untuk teman-teman kita yang termasuk saya yang kiranya berkeluarga sesama akan menyulitkan di kalau penjual atau pengumpul tidak cukup.